Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sukses selalu untuk petani-petani seluruh Indonesia. Rekan-rekan semuanya, pada hari ini melon Merlin kita sudah berumur kurang lebih 44 ya, 44 hari. Ini sudah mulai ada yang membentuk nat, dan ini di masa-masa pembesaran mulai terbentuk net pertama. Ini sebenarnya pada usia-usia seperti ini sangat membutuhkan sinar matahari ya, paparan sinar matahari secara langsung ya, untuk pembentukan ataupun kesempurnaan bentuk netnya. Baik rekan-rekan semuanya, beberapa hari kemarin di komentar YouTube saya ada yang minta untuk disepilkan atau divideokan bagaimana cara mengatasi beberapa hal pada melon usia pembesaran seperti ini. Diantaranya adalah lalat buah ya. Baik rekan-rekan semuanya, memang pada usia-usia melon mulai membesar, pembesaran ini penyakit yang sering kita ketemukan atau yang sering mengganggu tanaman kita adalah diantaranya ulat dan lalat buah ya, sehingganya beberapa hal tersebut bisa merusak kualitas buah melon kita. Baik rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan berikan tutorial pada tanaman saya. Mungkin lain orang ya, lain cara untuk mengatasi dua hal tersebut. Yang pertama, untuk ulat tentunya dengan menggunakan spray insektisida khusus ulat ya. Nah itu bisa memilih apa yang sesuai, apa yang cocok pada daerah ataupun musim ataupun juga jenis tanaman kita. Nah itu terserah rekomendasi dari keadaan setempat, insektisida seperti apa yang bagus untuk penanggulangan ulat. Nah oke. Untuk berikutnya tentang lalat buah ya. Untuk lalat buah ini ada yang menggunakan spray ya, menggunakan dispray, disemprot menggunakan insektisida khusus untuk lalat seperti itu. Tapi pada tanaman saya tidak menggunakan yang namanya insektisida sama sekali. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, pada tanaman saya ini dari awal saya sudah menggunakan sulfur ya, sulfur ataupun belerang yang dicairkan. Itu kita spraykan setiap penyepraian baik insek ataupun fungisida ataupun yang lain ataupun pengocoran, selalu saya campurkan dengan dosis yang berbeda-beda sesuai dengan campuran baik insek atau fungi sesuai zat aktifnya. Jadi supayanya tidak ada efek samping yang mengganggu proses pembesaran buah melon kita. Nah dengan demikian, dengan pemakaian sulfur secara rutin ini pada tanaman kita ini akan terpapar ataupun ada aroma dari si belerang itu sendiri. Nah, dengan pemakaian rutin itu bisa mengusir yang namanya tikus, insek yang lain ataupun lalat buah itu sendiri. Nah, terkadang juga jika ditemukan yang namanya lalat buah itu ada sedikit banyak ataupun mulai ada yang terbang, itu terlihat terbang, itu berarti di lingkungan tanaman kita itu ada lalat buah. Nah itu cara mengatasinya, saya biasanya dalam satu kali siklus tanaman, biasanya awal pembuahan seperti itu ya, awal terbentuknya buah setelah polinasi, ini untuk tanah ini
Dan mulsa ini saya spray dengan sulfur secara mandiri, maksudnya sulfur saja, tidak dicampur apa-apa, dengan dosis yang agak banyak seperti itu ya. Jadi kita harapkan aroma si sulfur ini bisa untuk menetralisir yang namanya lalat buah. Demikian rekan-rekan semuanya. Untuk yang kedua, saya menggunakan yang namanya Kampar ataupun kapur barus yang khusus untuk pengusir tikus ataupun pengusir lalat buah. Nah, seperti itu kita contohkan seperti halnya mungkin kalau rekan-rekan menggunakan Kampar itu dengan ditaruh di plastik, kalau saya seperti ini. Nah, saya jepitkan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi tidak saya bungkus dengan plastik. Nah, ini pemberiannya tidak semua tajar ya. Jadi kita seling-seling. Sebelah sini kita kasih, situ tidak, sananya dikasih. Nah, seperti itu untuk semuanya. Jadi selang-seling kita bentuk zigzag ya. Zigzag sini ada, sebelahnya tidak, sebelahnya ada, terus seperti itu. Nah, dengan diberikan Kampar yang seperti ini ataupun kapur barus seperti ini dari aroma ini akan mengusir yang namanya lalat buah. Seperti kita lihat di tanaman saya ini tidak ada satupun ditemukan lalat buah, dan ini sangat aman ya, aman dan efisien dan murah. Seperti ini dalam pembesaran ini pada setelah polinasi itu kita berikan secara full, tapi pada sebelum polinasi kita berikan dengan satu gulut, satu bedeng ini kita beri dengan selang-seling seperti itu. Sebelah sini tidak, nanti sebelahnya kita beri itu dengan sedikit ya, maksudnya dengan dosis yang sedikit, karena biasanya akan mengganggu polinasi, datang lebah seperti itu. Tapi setelah polinasi jadi ataupun setelah pemilihan buah itu kita blok, kita full ya, kita berikan Kampar secara menyeluruh. Nah, seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, seperti ini kita lihat untuk buah melon kita sama sekali tidak ada yang namanya lalat buah. Boleh kita gerak-gerakkan seperti ini, kita lihat sendiri buktiannya. Jadi tidak ada satupun saya temukan yang namanya lalat buah. Kalau untuk lebah dan pembantu penyerbukan sepertinya masih ada ya, baik kumbang yang besar-besar itu apa namanya itu yang seperti lebah tapi besar itu, yang sering membantu penyerbukan itu masih ada. Jadi untuk buah di atas itu mulai terlihat ada 1-2, nanti kita seleksi setelah melon kita mendekati umur 50 hari. Jadi setelah panen, nanti setelah panen buah yang bawah ini jeda 1 minggu lebih ataupun 2 minggu kita panen lagi yang atas. Baik rekan-rekan semuanya, seperti itu cara saya mengatasi lalat buah. Untuk berikutnya, beberapa hal yang bisa mencegah datangnya lalat buah adalah misalkan untuk rekan-rekan menggunakan tajar seperti saya ini, nah, ini penggunaan warna tali temali ini mempengaruhi sekali untuk datangnya serangga ataupun insek ya, yang terbang-terbang seperti itu. Salah satunya adalah warna biru ataupun warna rekan-rekan bisa lihat rekomendasi di Google atau di apa. Jadi warna apa saja yang bisa mengusir ataupun yang ditakuti lalat buah seperti itu ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi logikanya seperti ini. Jika kita menanam suatu tanaman, contoh yang ada di sini adalah melon, terus kita berikan tambang ataupun segala sesuatu yang berwarna kuning, itu akan menyerupai bunganya, akan menyerupai warna bunga si melon. Makanya untuk hewan-hewan seperti lalat buah atau yang apa, itu akan malah mendekat gitu ya, bukan menjauh ya.
Ya, jadi rekan-rekan silahkan lihat di rekomen di Google atau di YouTube seperti itu. Baik rekan-rekan semuanya, jadi intinya sulfur dan kamper tadi itu untuk menyamarkan aroma ya, seperti itu ya. Jadi aroma si melon ataupun bunga melon ataupun kesegaran daun melon ini ketika mengeluarkan karbon ataupun mengeluarkan oksigen pada siang hari ini bisa tersamarkan dengan adanya aroma sulfur dan kamper, sehingganya hewan-hewan tersebut itu akan menjauh ya. Jadi tidak akan merespon aroma, kesulitan merespon aroma si tumbuhan melon ataupun bunganya sendiri. Demikian rekan-rekan semuanya cara saya untuk mengatasi lalat buah dan serangga pengganggu lainnya. Untuk rekan-rekan silahkan mencari alternatif sendiri yang sesuai di daerah masing-masing dengan cuaca ataupun perbedaan iklim. Tentunya itu akan mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Perlu saya beritahukan, saya tidak pernah sekalipun menggunakan insektisida untuk pengusir yang namanya semacam kleper dan lalat buah. Jadi cara saya hanya seperti itu sudah saya gunakan beberapa kali, bermusim-musim saya selalu menggunakan itu, karena saya rasa cara itu adalah cara yang praktis. Satu kali kerja 1-2 pulau terlampaui ya, seperti itu ya. Jadi sambil kita spray fungisida, secara nggak langsung kita sudah menyepray penyakit yang lain, seperti rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih. Sekedar info yang mungkin ada request dari rekan-rekan semuanya sudah saya penuhi. Terima kasih. Sehat selalu, semangat selalu di dunia pertanian. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.